Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dikri Makarim sebagai moderator di kelompok 2 sumber daya manusia lanjutan yang akan membahas mengenai pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap disiplin kerja yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Dikri Makarim, yang kedua ada Aditya Nugraha, dan ketiga ada Dila Adelia Yulianti. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next slide. Yang pertama ada latar belakang. Sumber daya manusia sangat diperlukan pada perusahaan guna menunjang kelangsungan kegiatan perusahaan pada organisasi atau sebuah perusahaan. Sumber daya manusia berperan aktif untuk setiap kegiatan perusahaan. Sumber daya manusia membantu mewujudkan tujuan organisasi yang sudah direncanakan dan ditetapkan untuk membantu mewujudkan tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan harus mempekerjakan karyawan atau pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dan mematuhi atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan dan melaksanakan segala peraturan yang ada pada suatu perusahaan. Manajemen SDM memiliki peranan yang sangat penting bagi organisasi karena dengan adanya manajemen sumber daya manusia, suatu organisasi dapat mengatur dan mengalokasikan beberapa kegiatan organisasi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri kedua. Ya, di sini ada gambaran umum lokasi ya. Nah, di sini saya ngambil dari penelitian ini dilakukan dari perusahaan Civi Tani Mukti Mandiri untuk perusahaan yang terletak di Jalan Raya Ciloa, Ikutangan nomor 30, Desa Cilajak, Kecamatan Keramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Memiliki jumlah pegawai sebanyak 36 orang yang terbagi atas 2 bagian, 20 pria dan 6 wanita. Nah, di sini juga ada tujuan penulisan. Ada 3 tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja. Dan yang kedua, untuk mempengaruh kompensasi terhadap disiplin kerja. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap disiplin kerja. Next slide. Nah, di sini juga ada analisis deskripsi hubungan antar variabel. Pengertian budaya organisasi itu ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Irham Fahmi, dan yang kedua menurut Robbins, dan yang ketiga menurut Budiono, dan yang ketiga menurut Rival dan Mulyadi, dan yang terakhir menurut Laudon dan Laudon. Jadi kesimpulannya, menurut para ahli, dari pendapat beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai atau norma yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarah pada perilaku semua anggota organisasi tersebut. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama dalam perusahaan bila budaya organisasi mendukung dapat mengatasi tantangan dengan cepat. Dan yang kedua, pengertian disiplin kerja. Di sini juga ada menurut para ahli. Menurut Rival dan Sagala, menurut Stayaningdai, menurut Harlin, menurut Hasibuan, menurut Malayu, SP Hasibuan. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah
alat pendukung dalam sebuah perusahaan untuk mengubah perilaku individu dalam mematuhi aturan sebuah perusahaan. Next slide. Nah, di sini ada landasan teori. Jadi, landasan teori itu suatu organisasi jika ingin mempertahankan budaya kuat, maka organisasi tersebut harus konsisten dan berusaha semaksimal mungkin menerapkan secara terus-menerus kepada karyawan. Karena jika organisasi tidak konsisten menerapkan suatu budaya itu, lambat laun akan hilang dan akhir perusahaan itu menjadi lemah. Perusahaan akan memberikan pengaruh kualitatif manajemen kinerja perusahaan, menurut Irham Fahmi. Terus ada juga program kompensasi mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia yang dimiliki. Pemberian kompensasi yang baik akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan makin baik dan produktif, menurut Hasibuan. Nah, yang terakhir, dengan adanya pemberian kompensasi dalam suatu organisasi akan menimbulkan rasa percaya diri karyawan bahwa dengan hasil prestasi dan disiplin kerja yang ditunjukkan akan mendapat imbalan yang sesuai diharapkan. Dengan pemberian kompensasi yang sesuai, tentu saja akan meningkatkan disiplin kerja karyawan. Terus ada juga pembahasan analisis deskriptif hubungan antar variabel. Yang pertama tuh pengertian kompensasi menurut Hando dalam Setiawan, menurut Rifan dalam Setiawan, menurut Sastro Hadiwiryo dalam Septawan. Menurut tiga paralel ini tuh bisa disimpulkan dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian kompensasi itu adalah untuk menstimulasi produktivitas kerja serta memberikan apresiasi bagi pekerja. Pada beberapa kasus, jika kompensasi tidak diberikan secara layak, produktivitas akan terpengaruh. Misal terjadi penurunan performa kerja. Selain itu, kompensasi adalah imbalan yang memiliki beberapa untuk meliputi bonus, upah, gaji, insentif, asuransi jiwa, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dila. Pada Dila dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antar variabel. Nah, yang pertama ada pengaruh kompensasi terhadap disiplin kerja. Kompensasi atau halas jasa dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan mendapatkan, memelihara, serta mempertahankan pekerja-pekerja unggul dan produktif untuk mempererat hubungan kerja guna terwujudnya imbalan yang adil dan layak bagi seluruh anggota organisasi. Terdapat beberapa jurnal menjelaskan mengenai hubungan antara kompensasi terhadap disiplin kerja. Yang pertama, berdasarkan penelitian Bambang Hawan DKK 2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompensasi berpengaruh secara signifikan dan relevan terhadap disiplin kerja. Yang kedua, berdasarkan penelitian Anita Iria Puspitasari 2017, hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan. Yang kedua, pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja.
Budaya organisasi sebagai pola pemecahan masalah internal dan eksternal yang diterapkan secara konsisten bagi suatu kelompok atau organisasi. Budaya merupakan pandangan hidup, nilai-nilai, dan norma yang mempersatukan suatu masyarakat. Terdapat beberapa jurnal yang menjelaskan hubungan antara pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja, di antaranya adalah yang pertama, berdasarkan penelitian Leonita Biovanni Pertis Bata 2018, terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja karyawan. Dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja. Yang kedua, berdasarkan penelitian Dwitya Damayanti 2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Nah, dan yang ketiga ada analisis regresi. Analisis regresi yaitu suatu metode yang menentukan sebab akibat antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang contohnya di sini ada budaya organisasi dan kompensasi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Budaya organisasi dan kompensasi akan memengaruhi disiplin kerja karyawan. Suatu perusahaan yang memiliki budaya organisasi yang baik dan jika seseorang diberikan kompensasi yang tinggi, akan meningkatkan perusahaan lebih maju dan berkembang. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Dikri Makarim mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.